Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang yang ke-17. Nah, ini tas selempang serut dengan motif jarang-jarang seperti ini ya. Cukup cantik dan imut. Nah, ini saya berikan tasnya tanpa furing, tapi kalau teman-teman ingin memfuringnya bisa ditambahkan. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry merek Onitsuga. Saya gunakan yang warna hijau lumut dan warna krem, masih dengan merek yang sama. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya mulai dengan yang warna hijau. Tas ini alasnya berbentuk oval ya, jadi siapkan 2 penanda. Pertama, awalan rantai 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan dari rantai kedua dari hook atau rantai ke-42 tadi, isi 4 SC di rantai yang terakhir 42 tadi. 1. Nah, di SC yang pertama ini saya beri penanda. Nah, buat 3 buah lagi masih di rantai yang sama. 2, 3, kemudian yang keempat. Nah, lalu lanjut di rantai 40 rantai berikutnya kita isi masing-masing 1 SC. Kalau perlu dihitung ya, jumlahnya 40 rantai, berarti masing-masing 1 SC. Nah, ini sudah yang SC ke-40, tersisa 1 rantai terakhir. Sama seperti yang di ujung tadi, kita isi 4 buah SC di rantai terakhir ya, 4 buah SC di rantai terakhir. 1. Nah, beri penanda di SC yang pertama. Kemudian SC yang kedua, masih di rantai yang terakhir yang sama ya. 3 dan 4. Nah, kita akan pindah ke sisi sebelahnya. Nah, dari sini hingga ke dekat penanda warna merah itu ada 40 lubang, isi masing-masing dengan 1 SC.
Nah, ini SC yang terakhir. Oke, selesai satu putaran. Jadi putaran yang warna merah itu penanda awal ya. Nah, selanjutnya kita kembali lebarkan, dimulai dari penanda warna merah. Kita akan buat increase SC sebanyak 4 kali di bagian sudut ini ya. Kan ada 4 buah SC tadi di bagian sudut. Ini increase SC pertama. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Kemudian increase SC kedua. Increase SC ketiga. Dan increase SC keempat. Nah, selanjutnya di 40 lubang berikutnya hingga ke sebelum penanda ya, isi kembali masing-masing dengan 1 SC. Nah, ini SC yang ke-40. Kita sampai di penanda warna biru. Kita akan kembali lebarkan sama seperti yang di tempat warna merah. Kita akan buat increase SC sebanyak 4 kali. Increase SC pertama. Jangan lupa penandanya. Increase SC kedua. Increase SC ketiga, dan increase SC keempat. Nah, selanjutnya di 40 lubang berikutnya hingga sebelum penanda warna merah kita isi masing-masing 1 SC. Nah, SC terakhir. Nah, kita sampai di penanda yang warna merah ya. Selesai satu putaran, kita akan masuk putaran berikutnya. Kita kembali lebarkan di bagian sudut, dimulai dari penanda yang warna merah. Kita akan buat 1 SC increase, kita ulang 4 kali. 1 SC. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Kemudian increase SC, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ulangi 1 SC, increase SC. Ulangi lagi yang ketiga, 1 SC, increase SC. Dan pengulangan yang terakhir, 1 SC, increase SC. Nah, selanjutnya di 40 lubang berikutnya hingga sebelum penanda itu masing-masing 1 SC. Nah, SC terakhir sebelum penanda warna biru.
Selesai 40 SC. Selanjutnya di penanda warna biru kita lebarkan sama dengan yang merah, 1 SC increase 4 kali ya. Penandanya tidak akan saya letakkan lagi. 1 SC increase SC, ini yang pertama. Ulangi, 1 SC increase SC, ini yang kedua. Ulangi, 1 SC increase SC, ini yang ketiga. Ulangi, 1 SC increase SC, ini yang keempat. Nah, selanjutnya di 40 lubang berikutnya hingga sebelum penanda kita isi masing-masing 1 SC. Oke. Nah, selesai satu putaran. Nah, setelah ini saya tidak akan lebarkan lagi ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat tas yang lebih besar dan lebih lebar, tinggal dibuat pelebarannya menjadi 2 SC increase di tiap ovalnya ya. Dan yang kemudian 3 SC increase dan selanjutnya 4 SC increase, begitu seterusnya kalau ingin membuat tas lebih besar. Nah, motifnya nanti tidak akan berpengaruh ya. Nah, yang saya buat ini panjangnya sekitar 20 cm. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan pindahkan penandanya ke SC terakhir. Jadi yang SC penanda yang sekarang ini tempatnya di SC pertama putaran ya. Kita pindahkan satu lubang di SC terakhir. Nah, untuk pengerjaan berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, saya ingatkan kembali ya, buat teman-teman yang ingin tasnya lebih lebar, silakan dilebarkan. Nanti motifnya tidak usah khawatir, dia tidak akan berpengaruh karena sudah saya hitung untuk bagian dasarnya ya. Oke, lanjutkan. SC berkeliling buat sekitar 3 putaran. Nah, ini sudah selesai 3 putaran SC berkeliling. Saya lepaskan penandanya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya ini di SC terakhir ini saya akan ganti benangnya ke warna krem. Langsung sisipkan benangnya di SC terakhir. Nah, kemudian benang yang warna hijau bisa kita putuskan ya. Jadi saya akan masukkan dulu ke dalam rajutan dan kita akan mulai motif. Untuk bagian pertama kita akan buat SC sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Nah, saya putuskan dulu benang yang warna hijau. Oke, kita lanjut. Kemudian buat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skip 5 lubang. Skip 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di lubang berikutnya kembali kita buat SC 3 kali. 1, kemudian SC kedua, dan SC yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Ulangi dari bagian rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian skip 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Di lubang berikutnya mulai kita buat SC sebanyak 3 kali.
1, 2, dan SC ketiga. Cukup sederhana ya, ulangi 6 rantai, skip 5 lubang. Di lubang berikutnya mulai kita buat SC 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah, cukup mudah untuk motif bagian yang pertama ya. Ulangi hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Nah, ini saya sudah membuat 3 buah SC. Selanjutnya 6 rantai. Skip 5. 1 SC 3 kali. 1, 2, 3, 6 rantai. Skip 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya akhir putarannya. Nah, langsung kita slip stitch di SC pertama yang warna krem. Nah, kalau teman-teman tadi melebarkan bagian alasnya, ini akan tetap sama ya, tidak berpengaruh. Tetap pas hitungannya. Kemudian 2 rantai. Jadi tidak usah khawatir kalau melebarkan bagian bawahnya, asal pola dasarnya sama ya. Selanjutnya kita mulai motif bagian yang kedua. Jadi kita akan buat 3 buah DC dijadikan 1 di bagian 3 SC ini. Dimulai dari sini ya. Tarikan DC tapi tidak kita selesaikan. Ambil benang lagi, buat DC setengahnya. Ambil benang lagi, kemudian buat lagi DC setengahnya. Nah, seperti ini baru kita keluarkan benangnya. Jadi 3 buah DC kita jadikan 1 ya. Nah, selanjutnya di bagian jangan lupa ya penandanya di puncak 3 DC ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian 6 rantai ini kita akan buat 9 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini DC yang ke-9. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali buat 3 DC dijadikan 1 seperti yang tadi ya. Kita ulang. 3 DC dijadikan 1. DC yang pertama, DC yang kedua, kemudian setengah DC yang ketiga. Keluarkan benangnya. Nah, seperti ini. Cukup mudah diikuti. Kembali buat 9 buah DC di bagian rantai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebentar, yang ke-8, dan ini yang ke-9. Lanjut, kita ulangi lagi 3 DC dijadikan 1. Keluarkan. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah diikuti. Ulangi lagi 9 buah DC di bagian rantai.
Nah, ini DC yang ke-9. Kembali kita ulang 3 DC dijadikan 1. Keluarkan. Nah, jadi seperti ini motifnya. Lanjutkan ya hingga akhir putaran. Oke, kita sudah berada di akhir putaran. Ini sesudah 3 DC jadikan 1. Kemudian di bagian rantai kita buat 9 DC. DC yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang ke-9. Selesai satu putaran. Nah, perhatikan untuk motif bagian yang kedua, akhir putarannya kita slip stitch 4 kali. Jadi slip stitch 4 kali kita akan bawa sampai ke bagian tengah-tengah dari 9 buah DC ya. Nah, di sini kita slip mulai di penanda. Slip stitch yang pertama ke lubang berikutnya, slip stitch yang kedua, lubang berikutnya slip stitch yang ketiga, lubang berikutnya slip stitch yang keempat. Nah, seperti ini. Jadi kita berada di posisi ini 3 DC yang di 9 DC ya. Nah, jadi ini kita mulai di DC di berikutnya 1 SC. Nah, mulai letakkan penandanya. Kemudian SC yang kedua di lubang berikutnya dan SC yang ketiga di lubang berikutnya. Jadi tepat di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah antara ini 3 DC dan bagian tengah. Kemudian langsung kita buat selanjutnya 6 rantai, 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau di bagian yang pertama tadi kita skip 5, di sini kita skip 7. 1 2 3 4 puncaknya ya. 5 6 7. Kemudian di lubang berikutnya baru kita mulai buat SC nya 3 kali. 1 SC yang kedua dan SC yang ketiga. Nah, jadi seperti ini ya. Sedikit berbeda dari yang bagian pertama tadi, kita skip 7 di sini, jangan lupa. Kemudian SC 3, ulangi 6 rantai, 2 3 4 5 6, skip 7, 1 2 3 4 5 6 7. Lubang berikutnya mulai buat SC 3 kali. 1 SC kedua dan SC ketiga. Jadi semuanya posisinya tepat di puncak lengkungan ya. Ulangi lagi 6 rantai, skip 7, lubang berikutnya mulai buat SC 3 kali. 1 2 3. Nah, jadi seperti ini ya, tidak terlalu rumit. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 3 buah SC, 6 rantai, skip 7, SC 3 kali, 1 2 3, lanjut 6 rantai, nah skip 7, akhir putaran ya.
Nah, langsung tepat di bagian penanda kita akan slip stitch. Nah, di penanda merah ini di SC pertama tadi kita slip stitch. Dua rantai. Selesai satu putaran, selanjutnya kita akan kembali ulang motif bagian yang kedua. Bagian kedua ini kita akan buat pertama 3 DC dijadikan satu. Prosesnya masih sama seperti tadi ya polanya. Setengah DC pertama, setengah DC kedua, dan setengah DC ketiga. Keluarkan. Nah, beri penanda di puncaknya. Lanjut 9 buah DC di bagian rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan DC yang ke-9. Lanjut 3 buah DC dijadikan satu. Ulangi. Keluarkan. Nah, jadi sama ya seperti yang bagian yang kedua tadi, polanya tidak berubah. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 3 DC jadi 1, selanjutnya 9 buah DC di bagian rantai. Nah, ini DC yang ke-9. Nah, selesai ya. Dan jangan lupa di bagian kedua kita akhir putarannya slip stitch 4 kali ya. Dimulai dari tempat yang kita beri penanda di puncak 3 DC, slip stitch yang pertama. Lubang berikutnya slip stitch yang kedua. Lubang berikutnya slip stitch yang ketiga. Kemudian lubang berikutnya slip stitch yang keempat. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, akhir putarannya akan selalu berpindah karena di bagian motif yang kedua kita melakukan slip stitch 4 kali untuk akhir ya. Lalu kita mulai langsung SC 3 kali. 1, jangan lupa penandanya. 2 dan SC yang ketiga. Nah, selanjutnya 6 rantai, masih sama ada motifnya dengan bagian yang pertama. Skip 7. Mulai SC 3 kali. 1 2 3. Oke, jadi seperti ini ya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Kemudian nanti kembali ulangi motif bagian yang kedua. Untuk bagian pertama akhir putarannya selalu tepat di penanda, tapi perhatikan untuk bagian yang kedua akhir putarannya kita melaju ya 4 kali slip stitch. Jadi jangan sampai salah. Nah, lanjutkan ya hingga mendapatkan tinggi bagian tas yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai. Motifnya saya rasa sudah cukup. Ini saya buat tingginya sekitar 17 cm.
Selanjutnya saya akan membuat pengakhiran motif. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, motif ini terjadi pelebaran satu stitch untuk satu ukurannya berbeda dari yang bawah. Jadi kita akan kembali hitungannya seperti bagian dasar ya. Jadi perhatikan, untuk bagian akhir ini kita melakukan pengurangan motif. Oke, pertama akhir bagian yang kedua kita slip stitch dulu 4 kali. Akhiri motifnya di bagian kedua ya. Kemudian masih dengan sama seperti yang pertama tadi, buat SC sebanyak 3 kali. Jangan lupa penandanya. Dan SC yang ketiga. Nah, kalau bagian yang bawah tadi 6 rantai, sekarang kita kurangi menjadi 5 rantai. Perhatikan ya, 5 rantai di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu masih sama, skip 7. Jadi jangan teman-teman buat tetap 6 rantai, nanti terjadi pelebaran di bagian atas tasnya, jadi nanti tidak cantik ya. Mulai dengan SC 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah, ingat ya, bagian rantainya ini 5 bukan 6. Ulangi, 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, skip 7. Mulai SC 3 kali, 1, 2, 3. Lanjut 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, skip 7. Mulai SC 3 kali, 1, 2, dan yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan hingga akhir putaran, jadi nanti hasilnya sama di bagian bawah. Jadi jangan sampai salah ya, 5 rantai dan bukan 6. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran setelah SC 3 kali, 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita langsung slip stitch di penanda. Slip stitch, ganti benangnya kembali ke warna hijau. Satu rantai. Nah, benang yang krem sudah bisa diputuskan. Oke, lanjut. Pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kita akan buat SC berkeliling ya. 1 SC dimulai dengan tempat kita slip stitch. Nah, di sini ada 3 SC. Nah, perhatikan di bagian rantai, di sini kan ada 5 rantai, jadi tiap rantai kita isi dengan 1 SC. Empat. Nah, ini rantai yang kelima. Nah, seperti ini. Lanjut di bagian SC masing-masing 1 SC. Nah, di bagian 5 rantai masing-masing 1 SC. Nah,
Nah, di bagian SC masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, kita langsung slip stitch di SC pertama, 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi tadi ada 2 baris SC berkeliling, jadi 3 totalnya. Selanjutnya saya akan mulai membuat lubang untuk tali serutnya. Nah, ini tali serutnya sudah saya siapkan. Untuk tali serutnya terlihat cantik ya, seperti ini motifnya. Untuk pembuatan tutorial tali serutnya, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi, akan saya sertakan. Nah, selanjutnya kita akan buat lubang untuk tali ini. Nah, pertama lipat dulu bagian tasnya kiri dan kanan, beri penanda agar pas ya. Di sini saya akan beri penanda warna merah untuk kiri dan kanannya. Nah, selanjutnya kita akan bagi 4 buah lubang di depan dan 4 buah lubang di bagian belakang. Nah, untuk jaraknya teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan. Jumlahnya itu 4 buah lubang di bagian belakang dan 4 di bagian depan. Nah, ini yang bagian belakang saya gunakan penanda warna biru 4 buah ya. Nah, kemudian untuk bagian depan saya gunakan penanda warna ungu, jadi 4 buah juga. Nah, sudah selesai seperti ini. Jadi ada 4 buah lubang bagian depan dan belakang ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian penanda warna biru dan ungu akan kita buat lubangnya. Oke, kita lanjutkan. Kembali setiap lubang kita isi dengan 1 SC hingga ke dekat penanda. Nah, untuk bagian lubang tali serutnya saya berencana membuat 3 rantai ya. Nah, ini sudah sampai di dekat penanda, 1 lubang di penanda dan 1 lubang setelah penanda. Jadi saya akan buat 3 rantai dan saya skip 3 lubang, 1 di penanda dan 1 sesudah. Jadi tepat ya, 3 skip 3, lanjut SC. Nah, jadi 3 rantai ini cukup ya untuk tempat tali serutnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda berikutnya. Sama seperti tadi, 3 rantai, skip 3, lanjut SC. Kalau teman-teman menggunakan tali serut yang lebih besar, bisa ditambah jumlah rantainya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi lanjutkan ya. Ini penanda yang merah saya turunkan. Ini untuk tempat nanti ring ya, penanda ring yang warna merah. Kita lanjutkan ke penanda warna ungu. Kita buat sama seperti tadi. Nah, sudah dekat penanda ungu, 3 rantai, skip 3 sebelum penanda dan sesudah, lanjut SC. Nah, seperti ini ya.
Jadi lanjutkan pengerjaannya hingga ke penanda berikutnya. Jadi yang diberi lubang itu penanda warna ungu dan penanda warna biru ya. Langsung ke bagian belakang. Nah, di sini biru 2 buah hingga akhir putaran SC ya. Nah, selesai satu putaran untuk lubang tali serutnya. 4 lubang di depan dan 4 lubang di bagian belakang. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, di bagian 3 rantai ini kita isi tiap rantai dengan 1 SC. Lanjut 1 SC di bagian SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah selesai satu putaran SC berkelilingnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali selempang. Nah, ini ringnya ring bulat, saya gunakan ringnya. Jadi di bagian penanda warna merah ini akan kita letakkan ring ya. Lanjut 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda warna merah. Nah, sudah mendekati bagian penanda warna merah. Paskan ya posisinya. Untuk ringnya saya berencana membuatnya 5 SC untuk ring. Nah, di sini. Nah, teman-teman perhatikan ya, saya menyisipkan ringnya di bagian dalam karena saya tidak berencana untuk memfuring tas ini. Tapi kalau teman-teman akan memfuring tasnya, saya sarankan ringnya letakkan di bagian luar ya. Nah, ini 5 SC saya letakkan ringnya di bagian dalam. 3 4 dan SC yang kelima. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ringnya berada di bagian dalam, itu karena saya tidak memfuringkan tasnya. Tapi kalau teman-teman ingin memfuringnya, letakkan ring keluar. Lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda berikutnya. Sisipkan sama 5 SC untuk ring ya. Kemudian lanjutkan hingga akhir putaran 1 SC, slip stitch 1 rantai. Nah, setelah ini buat sekitar 3 atau 2 baris SC berkeliling lagi. Nah, seperti ini tasnya sudah selesai. Jadi setelah ring tadi saya buat 2 baris SC berkeliling. Nah, saya juga sudah buatkan tali selempangnya seperti ini, saya beri gesper. Nah, untuk tutorial pembuatan tali selempang panjang ini teman-teman bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Ini 5 SC ya, bolak-balik. Nah, selanjutnya ini saya sudah pasang tali serutnya. Jangan lupa tutorial tali serutnya juga saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, seperti ini. Nah, agar bagian ujung tali serutnya ini tidak bergerak, saya sudah berikan manik-manik ya. Nah, ini kuat. Saya tunjukkan cara memasangkannya. Ini manik-manik kayu yang saya gunakan, boleh diganti ke manik-manik yang lain juga tidak apa-apa. Nah, tusuk dengan jarum, keluarkan bagian tali serutnya seperti ini, putuskan dulu sisa benang. Nah, kemudian di bagian ujung ini saya beri lem tembak sekelilingnya.
Nah, kita tarik manik-maniknya hingga ke bagian ujung. Nah, tekan-tekan sedikit lem tembaknya. Nah, ini kalau sudah kering cukup kuat ya, untuk menahan tali serutnya juga terlihat lebih cantik. Jadi tinggal diikatkan saja. Nah, seperti ini. Jadi bagian lubang-lubang yang 4 lubang di depan dan 4 lubang di belakang itu posisinya pas ya untuk tali serutnya. Nah, untuk ukuran tas ini sendiri saya mendapatkan ukurannya untuk tinggi itu sekitar 24 cm, sementara lebarnya 21 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif itu kita mulai di posisi ini, bagian awalnya. Nah, kemudian dia memutar ya akhir motifnya. Nah, seperti ini, jadi tidak terlalu kelihatan dan berakhir di sini. Tidak terlalu kelihatan ya, cukup rapi. Nah, seperti ini, dan akhirnya ada di atas sini ya. Nah, untuk pembuatan tas ini warna hijau, bahan yang saya gunakan ya yang warna hijau, termasuk untuk pembuatan bagian tali. Dari satu gulung benang itu sisanya segini, jadi cukup hemat ya, ini termasuk tali. Nah, selanjutnya untuk bagian motif yang warna krem, dari satu gulung sisanya segini, cukup bagus ya, banyak sisanya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.